kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif ajak pembelajaran. Pak Andrian, seorang guru IPA di SMP 2 Mojobo Kudus, sedang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas, sehingga hasil belajar murid Pak Andrian kurang memuaskan. Pak Andrian ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara Bu Septi sebagai coach dan Pak Andrian sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andrian. Oke, saya duduk dulu ya Bu Septi ya. Oh, silakan Pak. Oke, maaf Bu Septi, apakah ini saya mengganggu pekerjaan Bu Septi? Oh, tentu saja tidak toh Pak. Saya lagi tidak sibuk kok. Oke, makasih sebelumnya. Saya ini mau curhat loh Bu Septi. Pengen cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu Septi. Baik Pak Adrian, apa yang Bapak mau ceritakan? Begini Bu Septi, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga kurang dari 50%. Jadi, menurut Pak Andrian, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Ya, saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya, Bu, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar. Itu Bu Septi. Oke, baik. Menurut Pak Adrian ini ya, hal apa saja sih sebenarnya bisa membuat murid-murid Bapak gitu ya kurang antusias sebenarnya dalam pelajarannya Bapak? Apa ya Bu ya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Jadi, pembelajaran dari saya kurang berpusat pada murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, dan kurang adanya umpan balik. Yang ketiga, mungkin tugas-tugas yang saya berikan ke murid terlalu banyak dan sulit menurut mereka, sehingga mereka malas mengerjakan tugas IPA karena terpatri pelajaran IPA itu di dalam benak mereka itu pelajaran yang sangat sulit untuk dipelajari. Apalagi jika saya itu mengajar di kelas 7 Bu, yang baru lulus dari SD. Mereka sempat nanya kepada saya, Pak, pelajaran IPA kok di SMP seperti matematika ya Pak ya? Ada rumusnya, ada hitungannya, wah pokoknya sulit Pak pelajaran IPA sekarang Pak. Itu Bu, itu menurut Iya Pak. Jadi kira-kira apa saja ya Pak ya kalau misalnya itu tadi kan masalahnya anak merasa sulit kalau pelajaran IPA gitu ya karena seperti pelajaran matematika. Kalau menurut Bapak ini kira-kira apa ya yang misalnya itu bisa membuat murid-murid Bapak nanti lebih antusias dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik, tidak monoton, tidak membosankan. Itu Bu menurut saya. Oh ya Pak, kalau saya dalam hal ini sependapat dengan Pak Adrian ya Pak. Lalu menurut Bapak ini apa saja yang membuat murid-murid itu merasa asik dalam pembelajaran dan tidak bosan Pak Adrian? Kalau menurut saya juga ini pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang harus berpusat pada murid yaitu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di awal pembelajaran murid itu dibuat senang terlebih dahulu dengan cara pemberian ice breaking atau games yang dapat membantu murid itu senang dan gembira
serta menambah pembelajaran IPA akan menjadi lebih menarik. Untuk menghilangkan kesan IPA pelajaran yang sulit, karena seperti matematika menurut mereka yang ada hitungannya, ada rumusnya, maka mungkin dengan cara memvariasikan metode pembelajaran yang selama ini saya itu ada lebih banyak ceramahnya, maka saya menggunakan metode-metode juga yang melalui eksperimen-eksperimen yang menarik, yang mungkin menakjubkan menurut mereka karena ada penemuan-penemuan baru sehingga mereka itu selama ini belum pernah melakukan percobaan seperti itu. Nah, ini ada percobaan-percobaan baru sehingga ada rasa tertarik dulu. Nah, ini nanti membuat penasaran bagi mereka sehingga akhirnya mereka tuh antusias dalam mengikuti pelajaran IPA dari saya. Itu menurut saya, Bu. Iya, iya, iya. Lalu Pak, tadi kan ada masalah yang berikutnya itu anak-anak itu cenderung pengumpulan tugas gitu ya Pak. Mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Kira-kira kalau menurut Bapak ini penyebabnya itu apa ya Pak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu ya. Berisi banyak pertanyaan, ada yang bilang sulit. Selama ini di SD IPA-nya kan nggak ada hitungannya Bu, fisikanya itu paling nggak ada hitungannya memang. Nah sekarang di SMP itu IPA-nya itu kan terdiri dari ada tiga cabang, ada IPA fisika, IPA biologi, ada IPA kimia. Yang menurut mereka itu yang sulit itu IPA fisika karena terlalu banyak rumus dan hitungan sehingga membuat mereka itu malas. Nah gitu. Belum lagi ada tugas-tugas yang menumpuk dari guru-guru mata pelajaran yang lain sehingga mereka mungkin enggan ya atau malas-malesan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, untuk mensiasati hal demikian, saya akan memberikan sumber pembelajaran atau sumber belajar yang beragam supaya mereka ada variasi-variasi sumber belajar yang baru gitu Bu. Oh iya, mengenai ini Pak, variasi sumber belajar ya Pak, kalau boleh tahu Pak Adrian ini. Pak Adrian itu sudah menggunakan sumber belajar apa saja ya kalau di kelas? Untuk sementara ini sih saya baru menggunakan buku teks atau buku yang dari perpustakaan itu saja Bu. Oh gitu ya Pak. Iya. Yang buku dari perpustakaan saja ya berarti. Iya. Kira-kira ada sumber lain nggak buku-buku teks yang bisa dipakai untuk anak-anak ini Pak? Ya ada sih Bu, banyak sih menurut saya. Nah ini perlu saya kembangkan lagi sumber belajar di sekolah saya. Di sekolah kita pun masih banyak ya Bu ya sumber belajar, nanti saya kembangkan. Contohnya ada kebun sekolah yaitu atau greenhouse, ada kolam-kolam sekolah itu sekarang kolamnya diisi teman-teman, atau ada kolam patin, ada kolam nila, itu bisa jadi sumber belajar juga. Sekarang ada yang terkini itu video pembelajaran dari YouTube. Nah, mungkin saya bisa coba itu artikel-artikel di blog, tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa menggunakan aplikasi medsos yang lagi ngetrend pada saat sekarang ini. Contohnya mungkin anak-anak tuh baru gandrung sama TikTok atau Instagram, itu nanti bisa saya kembangkan lewat situ sumber belajarnya. Nah itu betul sekali Bapak, saya yakin sekali gitu ya Pak ya, bila kita menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu tadi, pasti murid-murid itu akan sangat antusias dalam pembelajaran, meskipun itu pelajaran IPA yang mereka rasa sulit gitu Pak ya. Jadi sekarang rencananya Pak Adrian apa ya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Oke, untuk rencana saya ada planning. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menarik, mengasyikkan, dan tidak membosankan, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kebun sekolah nanti atau greenhouse sebagai sumber belajar. Saya berencana membuat barcode itu nanti saya akan tempelkan pada tanaman-tanaman yang ada di greenhouse, sehingga nanti murid bisa mengakses barcode tersebut lewat HP Android mereka nanti yang terkoneksi dengan artikel-artikel ilmiah. Nah begitu. Terus
ada sumber belajar di kolam. Nah, nanti pada materi tentang ekosistem, nanti saya ajak ke kolam-kolam ikan. Anak-anak bisa memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan yang ada di sekitar. Ada juga mereka bisa belajar langsung lewat pembelajaran digital atau e-learning, membuat konten pembelajaran yang menarik di YouTube. Nanti saya akan buat channel YouTube seperti punyanya Bu Septi yang sudah digandrungi oleh anak-anak. Dan nanti saya bisa mencontoh Bu Septi. Ada lagi media sosial yang kekinian juga bisa dimanfaatkan, Bu, seperti TikTok yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda. Nanti insya Allah saya akan manfaatkan juga. Ada juga Reels dari Instagram, Facebook, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada siswa yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya sebagai guru harusnya peka dalam mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta mengetahui proses profil dari belajar murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, akan tetapi mereka benar-benar senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, murid mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga mereka semua mau mengumpulkan tugasnya. Saya pun akan menghargai jerih payah mereka dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Bu Septi, Iya. langkah saya. Ya, baru mendengar rencananya saja Bapak itu saya sudah ikut seneng ya, apalagi murid-muridnya Pak Adrian ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya ini. Saya juga seneng ya tadi ada rencana-rencana gitu. Kalau sudah itu tadi Pak Adrian sudah punya rencana itu Pak ya, yang sudah sangat bagus sekali. Komitmen untuk terhadap rencana ini apa ya Pak? Komitmen Pak Adrian? Untuk komitmen, saya berkomitmen untuk selalu memiliki rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan kepada murid saya, metode belajar yang bervariasi, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tadi. Wah, bagus sekali ya Pak. Untuk tugasnya saya akan sesuaikan dengan kemampuan mereka, Bu, sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid. Semoga ini bisa terwujud ya Bu ya. Ya, amin. Bagus sekali Pak ini Pak Adrian. Saya sangat mendukung ini rencananya Pak Adrian. Itu yang mudah-mudahan semua rencananya Pak Adrian ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Pak Adrian. Amin. Terima kasih ya Bu Septi atas waktu kita sharing dan memberikan solusi untuk saya bisa mengembangkan murid-murid saya nantinya, dan kita sebagai guru bisa selalu dirindukan oleh murid-murid kita selalu dalam pembelajaran. Amin. Ya, masih semangat ya Pak ya. Semangat ya. Bisa melanjutkan aktivitasnya Pak. Bu Septi adalah seorang guru bahasa Inggris dari SMP 2 Kudus. Beberapa minggu yang lalu, Bu Septi ini menjadi ketua panitia penilaian tengah semester Gasal tahun 2022. Bu Septi merasa kurang maksimal dalam mengelola kegiatan itu karena masih ditemui kendala-kendalanya. Karena itu Bu Septi ingin berdiskusi dengan kepala sekolahnya, Bapak Adrian, tentang solusi terbaik untuk kegiatan yang akan datang. Berikut ini adalah sesi coaching antara Pak Adrian dan Bu Septi. Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Adrian. Gimana Bu Septi? Kemarin Bu Septi telepon saya, katanya ada yang mau dibicarakan pagi ini Bu Septi.
Iya nih Pak, saya sebenarnya agak gimana ya Pak, agak pekewo sebenarnya untuk cerita. Tapi, maksud saya kepengen ketemu dengan Bapak hari ini itu karena saya merasa, kemarin itu kan waktu saya menjadi ketua panitia dalam kegiatan, penilaian tengah semester Gasal, saya merasa agak sedikit kecewa dengan hasil kinerja saya gitu Pak. Memangnya kenapa Bu? Kalau saya amati kerjanya Bu Septi dan panitia seluruhnya oke-oke saja kok. Iya sih Pak, kalau misalnya untuk teamwork gitu ya dengan teman-teman yang satu tim kepanitiaan, saya merasa sudah solid, jadi kami sudah job distribusinya juga sudah dilakukan dengan baik gitu. Tapi, ada beberapa hal sebenarnya Pak yang masih mengganjal di hati saya. Yang mengganjal itu apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Eee, saya tuh masih merasa ya di pelaksanaannya itu kurang maksimal gitu Pak ya. Jadi saya Oh, sendiri yang perasaan saya kok belum belum terlalu maksimal gitu hasilnya. ya kalau boleh tahu apa sih Bu yang terjadi Bu? Kemarin itu Pak, di hari yang kedua itu Bapak, di ruang-ruang tes itu masih ada beberapa ruang yang kekurangan, ada yang kekurangan lembar jawab, ada yang kekurangan naskah soal gitu ya. Padahal kemarin sudah dari bagian penggandaan, itu sudah saya minta untuk selalu mengecek. Jadi jumlah antara lembar soal, lembar jawab dengan jumlah siswa yang ada di kelas itu. Kemudian, yang berikutnya itu di hari keempat, Pak. Di hari keempat tepatnya itu, waktu itu ada pelajaran yang memang, eee, apa ya, yang ada 3 mata pelajaran di hari itu gitu, di hari 3 mata pelajaran dan kebetulan, karena 3 mata pelajaran malah ada beberapa pengawas yang punya kegiatan, punya tugas-tugas keluar gitu, ada yang izin sakit, ada yang ikut ada diklat dan macam-macam gitu, Pak. Jadi pengawas ruangnya itu jadi berkurang, Oh, sehingga, panitia terpaksa pontang-panting karena mereka memberikan informasi tentang ketidakhadirannya untuk mengawas ruang itu mendadak sekali. Kemudian yang ketiga, Pak, itu kendala ini sudah bertahun-tahun sebenarnya, Bapak. Jadi kata-kata Bapak Ibu guru itu anak-anak itu seringkali memang ketika tes itu lupa bawa kartu tesnya. Jadi sehingga waktu mereka untuk mengerjakan soal agak terkurangi karena harus meminta kartu peserta tes. Gitu, Bapak. oh, oh begitu ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu kemari ingin kendala-kendala yang tadi Ibu sampaikan tidak terjadi lagi. Itu Iya, tepat sekali, Pak, nggih. Menurut Bapak ini ya, Pak, ya, karena itu persoalannya kan sebenarnya sepele ya, Pak, tapi memang terjadinya hampir setiap tahun dan menurut saya itu masih merupakan kendala yang memang harus diperbaiki. Kalau menurut Pak Adrian gimana, Pak, solusinya? baiklah Bu, kalau menurut Bu Septi sendiri, hal apa sih yang bisa membuat masalah-masalah tadi bisa terjadi Bu? Kalau saya rasa ini Pak Adrian ya, mungkin kurang komunikasi Pak Adrian. Koordinasi dengan, penyelenggara PTS mungkin kurang Pak, karena kemarin di bulan Agustus dan September, seperti Bapak pirsa sendiri di sekolah kita banyak ada kegiatan gitu ya Pak ya, ada persiapan untuk 17-an, kemudian ada karsival dan lain-lain itu. Jadi, pertemuan untuk koordinasi memang sangat kurang karena Bapak Ibu punya aktivitas, Bapak Ibu guru punya aktivitas yang lainnya. Kemudian kalau, sehubungan dengan yang masalah guru-guru pengawas, ini pengawas ruang Bapak, mungkin juga saya harus mengkomunikasikan pada pertemuan guru gitu Bapak ya. Jadi untuk menyampaikan pada Bapak Ibu guru lebih awal tentang jadwal pengawasan ruang Pak. Sehingga kalau nanti ada yang misalnya mereka keberatan ada di hari itu karena ada keperluan, itu mereka bisa menyampaikannya lebih awal gitu. Kalau yang masalah siswa ini Pak, saya kemarin punya rencana gitu ya Pak, kalau misalnya minta bantuan ke wali kelas untuk selalu mengingatkan kepada murid-murid, kalau pagi harinya itu mereka harus selalu membawa kartu tes sebagai syarat untuk mengikuti, penilaian tengah semester, gitu Pak. Nah, itu betul sekali, Bu. Berarti Ibu sudah tahu kalau semua masalah itu bisa teratasi dengan komunikasi yang baik, gitu. Iya.
Sebenarnya gini loh Pak, masalahnya itu adalah saya itu guru yang benar-benar baru di sini Pak, gitu ya, guru baru. Jadi saya belum belum tahu seperti apa cara kerja di sekolah saya yang baru ini karena masih lingkungan baru. Oh, Sehingga saya itu sebenarnya secara pribadi Bapak, masih ragu dan sungkan gitu nggih, untuk selalu meminta teman-teman berkoordinasi. Apalagi kalau sampai memberikan perintah atau tugas, meskipun saat itu kapasitas saya itu sebagai ketua panitia yang harusnya tidak perlu sungkan untuk meminta pertolongan rekan-rekan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi saya sendiri merasa masih belum cukup pengalaman, Pak, dan merasa ada rekan lain yang sebenarnya masih sudah layak gitu ya, Pak. Sudah layak untuk memegang posisi sebagai ketua ketua program kegiatan sekolah ngaten, Pak. baiklah. Ternyata Ibu masih merasa belum mampu menduduki posisi ketua karena Bu Septi termasuk guru baru. Begitu bukan? Iya Pak, saya sebenarnya intinya sebenarnya kurang percaya diri Pak, karena guru baru tiba-tiba harus menjadi ketua ketua panitia gitu Bapak. Jadi begini Bu ya, karena ternyata Bu Septi sudah mengetahui bahwa inti permasalahannya adalah di koordinasi atau komunikasi yang kurang. Lalu, kira-kira apa sih rencana Bu Septi untuk mengatasinya? Menurut saya Pak, saya sebenarnya karena masalah utama memang satu, saya itu adanya perasaan yang kurang percaya diri gitu Pak ya, untuk, memimpin suatu tim gitu ya, tim kerja karena merasa, masih guru barulah, belum mumpuni di sekolah saya yang baru ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang, saya masih merasa adanya komunikasi kok dalam koordinasi itu ya, koordinasi yang masih kurang. Jadi saya masih kepingin untuk berusaha supaya nanti, eee, kegiatan tes-tes yang selanjutnya akan berjalan dengan baik, Pak. Jadi saya akan berusaha untuk lebih percaya diri dalam mengelola tugas yang diberikan kepada saya. Nah, itu bagus sekali, Bu. Kalau begitu, apa sebaiknya yang Ibu lakukan? Saya itu berencana gini Pak, akan mengadakan koordinasi dengan teman-teman dulu gitu ya, lebih intens. Oke. Jadi mungkin kalau kemarin itu hanya, sekali dan 2 kali pertemuan, mungkin nanti akan saya berkoordinasinya mungkin lebih intens lagi, mungkin beberapa kali lebih banyak dan, tiap kali ada kegiatan misalnya setelah selesai kegiatan akan ada semacam refleksi atau evaluasi tentang kegiatan di hari itu. Jadi supaya kendala-kendala seperti yang terjadi tadi seperti kartu tes, kemudian pengawas juga harus pontang-panting antara panitia, harus kerja dalam secara administrasi dan pengawasan ruang, kemudian tentang kartu tes juga bisa teratasi dengan baik gitu ya. Kemudian untuk kartu tes itu Pak mungkin, lebih mensosialisasikanlah kepada anak-anak supaya mereka bisa tetap meyakini bahwa tata tertib untuk, mengikuti tes itu harus tetap memang dilaksanakan dengan baik, gitu Pak Adrian. Ya. Jika ternyata masih ada hambatan atau masalah, gimana, Bu? Jika masih ada hambatan nanti Pak Adrian, saya mungkin ya ini Pak, hanya masih berandai-andai nih Pak, semoga saja nanti, antisipasi untuk hambatan ini bisa bisa dilakukan gitu ya. Saya akan mencoba untuk mengantisipasi adanya hambatan itu, kalau misalnya masih ada kesulitan untuk pengawasan anak maupun yang tadi masalah di penggandaan, soal yang penghitungannya mungkin kurang tepat, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal Bapak. Jadi mungkin akan saya dekati secara personal kepada para penyelenggara tes itu tadi, kemudian ngobrol secara pribadi. Kok kalau saya itu Pak Adrian, saya merasa yakin kalau, pembicaraan secara pribadi mungkin akan membantu mereka untuk merasa lebih dihargai atau dihormati. Jadi kalau di depan banyak orang mungkin akan mereka merasa diperintah atau diinstruksi. Tapi kalau saya ngobrol gini seperti saya dengan Pak Adrian ini mungkin akan lebih lebih baik gitu hasilnya Pak. Oh, tepat sekali, Bu Septi. Masalah sekarang tuh masalah Bu Septi bisa teratasi. Selanjutnya, untuk menguatkan hasil diskusi kita pada hari ini, maka Bu Septi punya komitmen terhadap rencana yang tadi Ibu sampaikan?
Komitmen saya Pak adalah, karena tadi masalahnya adalah memang kurangnya komunikasi atau koordinasi dalam, tim kami, maka saya berkomitmen bahwa untuk kedepannya itu saya akan lebih, memfokuskan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat Pak, untuk bisa melakukan koordinasi yang efektif agar nanti, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi siapa Bu dan apa yang dapat membantu Bu Septi dalam menjaga komitmen itu? Saya yakin tuh saya memang perlu ya Pak untuk, supaya nanti tidak suatu saat itu melupakan komitmen saya, itu memang saya butuh, yang memantau dan, mengevaluasi saya, setiap kinerja saya sangat membutuhkan itu. Jadi saya minta bantuan Pak Adrian, kemudian, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta teman-teman yang lain untuk bisa selalu memberikan evaluasi dari setiap program yang memang saya kelola dan teman-teman dalam satu tim saya lakukan. Gitu Pak Adrian. Ya. Menurut Ibu bagaimana dengan tindak lanjut dan pertemuan kita pada hari ini? Saya mungkin akan lebih mencoba mengamati Pak Adrian dan mempelajari cara kerja yang efektif. Mungkin bisa dari teman-teman yang juga sudah berpengalaman sebelumnya gitu ya, supaya nanti saya pun bisa meniru jejak mereka untuk menjadi pemimpin di setiap kegiatan dengan baik. Jadi saya akan bisa lebih percaya diri untuk menjadi ketua atau menduduki posisi apapun dalam tim itu dan lebih bertanggung jawab. Pak Adrian, ini terima kasih sekali gitu Pak Adrian ya, sudah membantu saya untuk, sekedar mengeluarkan unek-unek saya gitu Pak Adrian, pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa lebih meningkatkan kinerja saya Pak Adrian. Jadi, karena ini saya sudah mau masuk jam pelajaran saya Pak Adrian, nanti jam ke-7 dan 8 saya masih ada pelajaran. Saya mohon izin untuk masuk ke kelas dulu Pak Adrian. Ya, sama Bu Septi ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Adrian. Ya, terima kasih Pak Adrian. Semangat Bu ya. Ya, assalamualaikum. Sukses selalu ya Bu ya. Ya, amin amin. Makasih Pak Adrian.